464, episode 88 Konstelasi Tingkat Mitos 2. Diupload oleh Baca Suara. Gugu. Seperti kaca pecah, langit di atas pecah dengan garis-garis hitam melewatinya. Yi Hyun Seong menatap langit yang penuh dengan celah dan bertanya padaku. Sersan Kim Dok Janim, apakah kita benar-benar akan baik-baik saja? Petik 2. Petik 2. Saya juga harus melihat ke atas setelah mendengarkannya. Dunia tampaknya hancur. Alasannya jelas, seseorang menyerang dari luar. Bukan sembarang orang, tetapi makhluk yang sangat kuat, tidak kurang. Aku berbalik dan menemukan teman-temanku menatapku, Yu Jung Hyuk, Han Su Yong, Yu Sang Ah, Jong Hui Won. Saya tidak harus mengatakannya, tetapi kami sudah tahu apa pilihan kami. Itu akan baik-baik saja. Apakah Anda pikir saya seorang sersan hanya untuk sebuah pertunjukan? Jangan khawatir tentang apapun. Petik 2. Langit runtuh. Namun, bagaimana dia bisa mengatakan itu baik-baik saja? Yi Hyun Seong tidak bisa memahaminya. Apakah militer awalnya seperti ini? Kim Dok-ja hanya tersenyum pelan. Senyum yang tenang dan terkumpul melayang di wajahnya. Sersan Kim Dok-ja hanya akan mengatakan ini. Bahkan pemimpin pasukan akan memberitahumu bahwa itu baik-baik saja. Memang, pemimpin pasukan benar-benar mengumpulkan para prajurit di tempat latihan beberapa saat kemudian dan memulai pidatonya. Dia mungkin bertubuh kecil, tapi tetap saja dipenuhi karisma. Dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya, dia memindai sisa pasukan dan membuka mulutnya. Pemimpin pasukanmu, aku benar-benar kecewa padamu. Pembukaan tak terduga itu membuat para prajurit tegang. Anda belum membaca web novel selama waktu istirahat Anda. Yi Hyun Seong dalam hati tersentak. Itu benar. Bahkan kemarin, dia tidak membaca web novel saat istirahat tetapi berlatih senam militer bersama Yu Jung Hyuk. Jadi, pemimpin pasukan ini berencana untuk meninggalkan pangkalan ini. Yi Hyun Seong menjadi terpana dengan deklarasi yang tak terduga itu. Dia pergi. Bising yang pelan terdengar dari sana-sini. Dan Yi Hyun Seong. Ketika dia sadar kembali, dia sudah di sampingnya, tangannya bertumpu di pundaknya. Privat kelas 2 Yi Hyun Seong, Bu. Ini akan menjadi pertama kalinya dia melihatnya dari dekat. Nama dan pangkatnya bisa dilihat di atas seragamnya yang tertata rapi. Kapten Han Su Yong, itu adalah pangkatnya, dan namanya. Berapa lama Anda berencana untuk tetap linglung? Anda lebih baik mulai bergerak. Anda ingin melihat Kim Dok-ja menendang ember. Kenapa ini? Sejenak di sana, rasa sakit menyengat disertai serangkaian kenangan aneh menyapu pikirannya. Apa itu tadi? Lihat, kamu terpana lagi. Privat kelas 2 Yi Hyun Seong. Pemimpin regu menatapnya dengan mata yang tak terbaca sebelum dengan ringan menepuk pipinya. Kamu sebaiknya membaca lebih banyak buku, oke. Anda lamban, jadi Anda hanya perlu membaca lebih banyak buku. Anda akan bertahan lebih lama seperti itu. Petik 2. Pemimpin pasukan Han Su Yong meninggalkan kata-kata yang tidak dapat dipahami dan meninggalkan pangkalan. 2 hari setelah Kapten Han Su Yong pergi. Retakan di langit tumbuh lebih besar. Rasanya seperti melihat tanda-tanda pertama dunia akan berakhir. Yi Hyun Seong, apakah kamu sudah hafal latihan rutin? Dia melihat ke belakang untuk menemukan Private kelas 1 Yu Jung Hyuk. Privat kelas 2 Yi Hyun Seong. Saya sudah hafal semuanya. Petik 2. Kamu juga sudah mengisi kantin masalah tentara. Aku sudah mengisinya dengan tepat 2 liter. Yi Hyun Seong merasa sedikit takut oleh sepasang mata yang tajam dan marah. Dia tidak melakukan kesalahan, namun mereka tetap kritis. Bagaimana dengan kode etik barak? Privat kelas 2 Yi Hyun Seong. Itu, aku belum. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia pergi ke dalam. Ups, aku akan dimarahi lagi. Dia menelan gugup dan tepat ketika dia mencoba untuk menutup matanya, mendengar suara Yu Jung Hyuk. Kamu harus bisa menghafalnya segera. Lagi pula tidak terlalu lama. Petik 2. Petik 2. Maaf. Anda pasti salah dengar. Tidak, saya tidak punya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia melakukan 2 kesalahan berturut-turut tadi, namun Yu Jung Hyuk tidak mengkritiknya. Tidak hanya itu, mata menakutkan itu tidak lagi marah ketika melihat kembali Yi Hyun Seong. Aku akan dikirim besok. Petik 2. Aku tidak cukup ikuti, senior. Yi Hyun Seong, kamu tidak bisa merujuk ke manual lapangan tentang segalanya. Anda tidak akan menemukan senior yang bersedia membantu Anda setiap saat. Petik 2. Kenapa ini? Mengapa punggung kelas 1 privat Yu Jung Hyuk berbalik dan merasa begitu akrab dengannya? Akan tiba saatnya ketika Anda harus membuat pilihan yang tidak ditemukan dalam manual. Itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh kelas privat Yu Jung Hyuk. Anggota pasukan mulai menghilang satu persatu. Pertama, itu adalah Kapten Han Su Yong, prajurit 1 kelas pertama Yu Jung Hyuk, diikuti oleh Letnan Yu Sang Ah. Ketika dia mendapatkan kembali akalnya, perwira yang tidak ditugaskan, Sersan kelas 1 Jong Hui Won telah menjadi komandan ketua utama pasukan. Meskipun situasinya tidak masuk akal, Yi Hyun Seong berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak bisa dihindari karena keadaannya darurat.
Tugas harian Yi Hyun Seong setelah melakukan panggilan rol pagi dan sore adalah memeriksa infrastruktur markas atau menemani Sersan Kim Dok-ja ke perpustakaan barak. Militer sekarang bahkan menyimpan novel-novel wuxia. Wow, ini juga buku yang sangat tua. Petik 2. Kim Dok-ja menyukai buku. Sebenarnya, itu melampaui hubungan cinta yang sederhana, dia adalah tipe pria yang menghabiskan sepanjang hari membaca buku. Yi Hyun Seong akan duduk di sebelahnya dan diam-diam mengamatinya dengan penuh semangat membalik halaman. Apa kamu tidak mau membaca juga? Tidak, aku. Sebelum Yi Hyun Seong bisa menjawab, ledakan lain menyebar dari langit. Ekspresi Kim Dok-ja mengeras. Ketika ledakan terdengar pertama kali 4 hari yang lalu, Kapten Han Su-yong pergi, dan setelah ledakan kedua 2 hari lalu, kelas 1 pribadi Yu Jung-hyuk menghilang berikutnya. Yi Hyun Seong menjadi gelisah. Sersan Kim Dok-ja Nim. Kebetulan, apakah Anda juga akan pergi, Tuan? Orang-orang meninggalkannya. Dia terus-menerus kehilangan sesuatu. Kim Dok-ja tersenyum lembut. Mungkin, saya sudah sersan. Saya harus segera diberhentikan. Aku jelas tidak berencana untuk berkarir di tempat ini. Petik 2. Petik 2 titik. Saya melihat. Kamu juga ingin segera keluar dari sini, kan? Yi Hyun Seong akan menjawab dengan, ya, saya lakukan, tapi kemudian, matanya tiba-tiba menangkap pemandangan pagar kawat berduri di luar jendela. Mereka tampak sangat kokoh dan mengintimidasi. Tapi mengapa dia merasakan ini? Dia merasa takut pergi keluar dari pagar itu. Jika dia dengan ceroboh melampaui pagar, dia pasti akan terluka. Namun, mereka akan menjadi penghalang yang melindunginya selama dia tetap di dalam. Ketika dia berpikir seperti itu, dia merasakan hatinya tenang. Langit jatuh. Ada dunia yang tidak dikenal di luar tempat kode etik untuk tinggal di barak atau latihan senam militer tidak ada artinya. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang untuk menemukan Kim Dok-ja menatapnya. Bibir Sersan itu melonjak-lonjak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian, seringai licik tiba-tiba terbentuk di bibirnya. Hei, jika kamu ingin pergi, kamu lebih baik membaca lebih banyak buku, kawan. Petik 2. Akankah banyak membaca buku mengurangi masa dinas aktif? Bibir Kim Dok-ja berkedut setelah mendengar pertanyaan itu. Membaca buku dan menulis laporan tentang itu mungkin cukup untuk membuatmu berlibur. Laporan buku. Lihat, akan ada kontes laporan buku yang diadakan di divisi kami. Baca itu dan ajukan permohonan untuk itu. Jika milikmu dipilih, kamu akan mendapat cuti sebagai hadiah. Petik 2. Papan pengumuman yang ditunjuk Kim Dok-ja memiliki poster yang mengiklankan kontes laporan buku tentara. Yi Hyun Seong belajar untuk pertama kalinya bahwa hal seperti itu ada. Jadi memang benar, buku ini melaporkan hal. Jika dia menulis itu, dia akan dapat memperoleh waktu dari markas. Ketika kamu selesai, kamu harus membiarkan aku membacanya, oke? Setelah panggilan telepon berikutnya, Sersan Kim Dok-ja menghilang. Hanya kita berdua yang tersisa, jadi siapa yang peduli dengan tugas sehari-hari? Sersan kelas 1 Jong Hui-won menggerutu dengan keras. Yi Hyun Seong tersenyum malu-malu dan mengeluarkan gulma yang tumbuh di dekat pangkalan. Yah, kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi, Bu. Pemimpin pasukan mungkin tiba-tiba kembali, dan... Petik 2. Jong Hui-won duduk di bangku dan sambil meletakkan dagunya di tangannya, menyaksikan Yi Hyun Seong seolah-olah dia adalah makhluk hidup baru yang misterius. Kamu suka tempat ini? Sersan kelas 1 yang biasa tidak akan menggunakan nada suara seperti itu. Namun, suaranya masih berhasil membangkitkan rasa kerinduannya yang tak dapat dijelaskan. Mungkin kerinduan yang memungkinkannya untuk menjawab dengan jujur segera. Tidak suka atau tidak suka, Bu. Tempat yang tidak disukainya atau tidak disukai. Itulah tepatnya kesan Yi Hyun Seong pada militer. Kecuali itu, aku tidak perlu memikirkan apapun saat aku di sini. Itu benar, itulah alasan mengapa ia memilih tentara. Ketika dia di sini, dia bisa melupakan dunia luar. Pekerjaan, pendaftaran, pandangan orang lain, masalah dunia luar, urusan keluarga, dilema yang tak pernah bisa dia selesaikan, apapun yang dia lakukan. Petik 2. Tapi kemudian, aku berpikir akhir-akhir ini bahwa aku agak suka di sini. Apa sebenarnya yang ia sukai dari tempat ini? Dia tidak bisa menggambarkannya dengan benar. Aku suka kamu. Dan mengapa hatinya sangat sakit? Sersan kelas 1 Jong Hui-won menatap lurus kepadanya tiba-tiba angkat bicara. Kalau begitu, kamu tinggal di sini, Yi Hyun Seong. Tunggu kami sampai kami kembali. Petik 2. Dia tidak bisa menjawab dengan, aku tidak cukup menangkapmu. Karena dia tidak bisa salah dengar apa yang dikatakannya. Kami akan melindungi duniamu. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, sinar cahaya menyilaukan turun dari langit, dan sersan kelas 1 Jong Hui-won menghilang dari pandangannya. Kudududu. Sebelum ada yang menyadarinya, retakan di langit sudah menelan setengah dari langit. Maka, Yi Hyun Seong menjadi sendirian. Apa yang sedang saya lakukan? Apakah tempat ini benar-benar pangkalan militer? Tentara yang aku tahu adalah... Yi Hyun Seong mengulangi tugas hariannya dan terus melindungi pangkalan tanpa ada orang di dalamnya.
Dia bangun pada waktu yang ditentukan, melakukan panggilan, dan melakukan latihan senam militer. Setelah itu, ia selesai mendisiplinkan pikirannya dan memulai tugasnya sehari-hari. Namun, dia tidak punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Dia bahkan selesai mencabut semua gulma yang ditemukan di pangkalan kemarin. Petik 2. Laporan buku. Dia terlambat mengingat kata-kata Kim Dok-ja. Dia disuruh menulis laporan, untuk membaca buku, dan menulis laporannya tentang itu. Lee Hyun-seong pergi ke perpustakaan barak. Seolah ingin memberitahu dunia bahwa Kim Dok-ja dulu ada di sini, ada tumpukan buku yang dikumpulkan di tempat itu. Dia mengulurkan tangan ke buku di atas tumpukan itu, sambil merasakan perasaan aneh ini. Buku itu sendiri sangat familiar. Wizard Pemandu Oz, Fair, 999. Bahkan dia pernah mendengar nama buku ini dari suatu tempat. Namun, dia belum pernah membacanya sebelumnya. Lee Hyun-seong membuka penutupnya dan mulai membaca kalimat pertama. Prajurit timah takut memiliki hati. Seorang prajurit timah, kan? Itu pasti penyihir dari Wizard of Oz. Dia terus membalik-balik halaman. Kongkawan pertama yang ditemui prajurit timah adalah orang yang benar-benar menakutkan. Prajurit timah memanggilnya, Kapten. Saat dia membaca kalimat itu, kepalanya berdenyut kesakitan. Kapten. Sol tentara timah kemudian menjadi kawan dengan malaikat yang cantik. Ketika malaikat itu menjadi marah, dia sering berubah menjadi iblis. Untuk beberapa alasan, hatinya sakit ketika dia membaca kalimat itu. Sol tentara timah menjadi kawan dengan seorang prajurit yang mengenakan baju besi tebal. Prajurit itu menggunakan pedangnya sendiri untuk menguji kekuatan prajurit kaleng itu sesekali. Mengapa? Mengapa rasanya deskripsi ini menjadi hidup tepat di depan matanya setiap saat? Sol tentara timah itu menjadi kawan dengan naga yang menyemburkan api yang menakutkan. Naga itu terkadang bertindak seperti gangguan, juga. Tapi, aku belum pernah bertemu keberadaan seperti itu sebelumnya. Dan kemudian, seorang raja iblis yang datang dari dunia lain mencuri apa yang paling berharga bagi mereka. Setiap kali dia membaca kalimat, segala macam adegan dan teriakan kacau melintas keluar dari visinya. Dia tidak terbiasa dengan kacamata itu. Bahkan kemudian, seluruh tubuh Lee Hyun-seong menggigil. Dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak mengerti tentang apa cerita ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang penulis coba sampaikan. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa mengerti mengapa air mata mengalir di matanya. Dan di akhir cerita ini, prajurit timah menyadari apa yang menyakitkan di dalam hatinya. Sakit itu akhirnya menjadi hatinya. Begitu dia membaca kalimat itu, Lee Hyun-seong mengingatnya. Saya juga pernah punya teman seperti mereka. Saya ingin mendengar cerita Anda, Hyun-seong si, ketika semua tragedi ini berakhir dan kisah-kisah kami tidak lagi diperlakukan sebagai skenario. Kawan pertama adalah orang yang sopan dan hangat. Semua orang mengikuti jejaknya. Sampai saat itu, semua orang yang aman adalah prioritas utama. Kamerat kedua adalah orang yang baik. Semua orang percaya kata-katanya benar. Tidak, tunggu sebentar. Lebih penting bahwa setiap orang selamat, bahkan dengan mengorbankan satu orang. Tentu saja, satu orang, itu pasti Kim Dok-ja. Orang bodoh itu tahu bagaimana cara kembali dari mati. Kamerat ketiga adalah orang bijak. Semua orang berpikir bahwa strategi yang dia masak akan berhasil. Tidak ada yang akan mati. Serahkan tempat ini padaku dan pergi. Kamerat keempat adalah orang yang kuat. Semua orang bisa mempercayakan punggung mereka kepadanya. Anda tahu, Tuan Hyun-seong. Jika aku pernah melupakanmu, maka... Dan, kawan kelima adalah... Lalu, tolong bunuh aku. Ingatannya kembali padanya. Perlahan, sangat lambat, jantungnya mulai berdetak. Begitu lambat, namun dengan perasaan yang berbeda, setiap ketukan melakukan yang terbaik untuk menekankan bahwa mereka terluka seperti ini, bahwa disinilah rasa sakit seperti itu ada. Bagaimana dia bisa melupakan mereka? Lee Hyun-seong mengepalkan tangannya, tubuhnya menggigil. Dia seharusnya tidak berada di tempat ini. Dia menatap langit di luar jendela. Retakan langit telah menutupi keseluruhan langit sekarang. Menjadi agak jelas kemana teman-temannya pergi. Mereka pergi untuk melindungi dunia tempat ia terjebak. Sementara itu berhadapan dengan musibah yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Korea Utara. Lee Hyun-seong berpikir sendiri. Apakah saya memiliki kekuatan seperti itu? Constellation, Master of Steel, sedang melihatmu. Sponsornya sekarang menatapnya. Sucut. Namun, sesuatu terasa berbeda dari sebelumnya. Pasti itu sponsornya, namun ada sedikit perbedaan, samar dalam pandangan yang dia rasakan. Constellation, Master of Steel, bertanya apakah Anda terluka? Lee Hyun-seong mengangguk. Emosi ini, hati ini, aku ingin melindunginya. Tadi dia ketakutan. Takut melupakan momen ini lagi, takut jantungnya berhenti berdetak lagi. Takut akan segala sesuatu membeku dalam cahaya keperakan yang dingin. Saat itulah, sponsornya berbicara kepadanya. Kamu bisa melindunginya. Suaranya menyerupai baja temper selama puluhan ribu tahun. Namun, Anda mungkin berakhir dalam penderitaan untuk selamanya sebagai konsekuensi dari kegagalan melindunginya. Meski begitu, tidak apa-apa.
Lebih baik daripada tidak memiliki kesempatan untuk melindungi mereka. Petik 2. Dia hanya akrab dengan hal-hal yang telah hilang darinya. Bagian penting adalah tentang tidak kehilangan mereka lagi. Namamu adalah Kaisar Steelsword. Dia melihat pagar kawat berduri di kejauhan runtuh. Dunia manual yang telah dia lindungi menghilang. Yi Hyun-seong melangkah maju, menuju ceritanya sendiri. Dok Jasi. Kami saat ini melindungi yang hancur. Dengan menurunnya Fable Master of Steel, dan Wizard the Wizard of Oz, sistem pertahanan anti-udara runtuh. Saya bisa melihat ratusan kapal perang di sekitar Oz. Kami berbagi kekuatan kami dan melindungi planet ini dengan lubang di dalamnya dari armada itu. Bahkan kemudian, kami mencapai batas kami. Sisi lain terutama mengandalkan serangan jarak jauh dari kapal mereka. Satu-satunya metode yang kami miliki untuk bertahan melawan itu secara efektif adalah Turtle Dragon, Yi Jihye, dan Chimera Dragon, milik Xin Yuseng. Masalahnya di sini adalah bahwa baik kapal Yi Jihye dan naga Xin Yuseng tidak sepenuhnya pulih dari kerusakan yang terjadi selama Perang Besar Saints and Demons. Kami awalnya datang ke sini untuk mengatasi masalah itu, tetapi ini. Pertahanan anti-udara akan menjadi tidak berdaya segera. Kami bersiap-siap untuk pertarungan final. Jong Hui-won bertanya, masih tidak bisa menghubungi rasi bintang lain. Sesuatu yang buruk pasti terjadi. Kemungkinan orang-orang ini yang menyerang kita terlibat dalam hal itu. Han Suyong menggerutu dengan keras. Kamu benar-benar tidak akan menyesali ini. Haruskah kita benar-benar melakukan ini? Petik 2. Aku mengangguk. Yi Hyun-seong selalu bertarung untuk kita di garis depan. Sekarang giliran kami untuk membayar hutang itu. Petik 2. Sahabat saya setuju dengan saya. Yu Jung Hyok saat ini berada di atas bangunan tertinggi di planet ini, sementara Jong Hui-won memancarkan status kuat yang tidak kehilangan siapapun, tekadnya, teguh. Kami akan percaya pada Yi Hyun-seong. Saya tidak yakin persis berapa banyak waktu yang bisa kami beli di sini. Hanya saja, saya hanya bisa berdoa itu sudah cukup untuk Yi Hyun-seong. Masuk. Kaboom. Ratusan kapal perang di kejauhan memuntahkan api secara bersamaan. Kerang ajaib, jumlah mereka lebih dari cukup untuk benar-benar menghancurkan sebuah planet secara keseluruhan, menghujani. Kami melepaskan semua status kami. Kami harus menahan gelombang serangan ini bagaimanapun caranya. Setelah mengumpulkan semua magis kami. Momen berikutnya tepat. Cahaya keperakan yang luas tiba-tiba menyelimuti seluruh dunia. Penghalang pelindung besar yang terbuat dari logam fabel menyebar di antara langit. Melalui penghalang semi-transparan, saya melihat cangkang kapal perang tanpa daya meledak di luar. Ditinggal sendirian di tempat seperti itu bukan pengalaman yang menyenangkan, kau tahu. Ini bukan Fable of Wizard the Wizard of Oz. Tidak, itu adalah fabel tipe baru, dengan asal yang agak berbeda. Di dunia itu, dia disebut sebagai Kaisar Steelsword. Kuak 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 kuak. Menggigil mengalir di tulang punggungku. Uap menutupi seluruh planet. Logam yang menyebar seperti ranting pohon raksasa mulai menyelimuti permukaan planet itu sendiri. Ini adalah bahan paling sulit yang ditemukan di, satu-satunya logam fabel yang mampu berurusan dengan senjata menakutkan Constellation Midgrade. Sejumlah besar rasi bintang tercengang oleh skala dongeng ini. Dan ini dia, stigma yang cukup kuat untuk sepenuhnya menyelimuti planet dengan logam itu. Itu adalah sistem pertahanan anti-udara yang dibanggakan planet ini, baja terakhir. Kapten Yi Hyun-seong dari Komando Khusus Monster Raksasa, melaporkan. Pria yang saya kenal, memberkati ketinggian lebih tinggi dari milik Yu Jung Hyok, dan memiliki tubuh paling kuat. Saya telah keluar dari layanan aktif hari ini. Bintang-bintang di langit bisa terlihat mengejutkan kembali sekarang. Rasi bintang dari nebula tercengang oleh kebangkitan, Tuan Baja. Dan sekarang, saatnya untuk melakukan serangan balik. Fin.